بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sebenarnya orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia masuk surga. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa ba'd. Ayolah asatizah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik di seputar pengaruh ikrar la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Pertama, sebagai mukmin kita harus menyadari dan mengetahui bahwa brandednya orang Islam atau brandnya orang Islam itu pada utamanya terletak pada sistem akidah. Akidah itu ikatan, janji, tekad yang dibangun oleh seorang manusia kepada Rabb-nya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, sepakat bahwa tidak ada Tuhan dalam hidup kecuali Allah. Hanya itu. Ketika dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sikap selanjutnya dia pasrah kepada Allah. Artinya begini, seseorang tengah jatuh ke dalam sungai dan dia meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari tenggelam dalam sungai itu kecuali si A misalnya. Otomatis dia harus menyerah. Bagaimanapun cara penyelamatan yang dilakukan oleh si A, dia harus ikut. Itu menandakan dia bulat total meyakini bahwa si A sajalah yang bisa menyelamatkan dia. Jadi kalau masih ada pelin-pelan, nah sekarang kebanyakan kita begitu. Yang bisa menyelamatkan saya dari tenggelam ini hanya si A. Tapi kemudian kita tidak mau total. Begitu si A bilang, saudara ambillah tali ini, entar dulu. Saya kurang yakin nih, saya lebih tertarik tuh si Anu yang sedang jalan kemari yang nyelamatin saya. Nah, itu menunjukkan betapa sebenarnya dia tidak total. Begitulah dalam keyakinan kepada Allah. Ketika kita menyatakan Rabbul Alamin, itulah Tuhan kita dan itulah Allah, maka tidak ada cerita, kita harus ikut agenda dia. Kalau kita ingin selamat atau kalau kita ingin, pokoknya dalam hidupku tidak ada kekuatan yang bisa menaklukkanku, tidak ada pemimpin sejati yang akhirnya aku menyerahkan walakku kepadanya, tidak ada yang bisa menyembuhkanku, tidak ada yang bisa memberi rezeki kepadaku kecuali Allah. Ini kalau kita tes dalam kehidupan kita, kita bisa ketemu ini. Kebanyakan kita adalah orang yang di lisan kita mengatakan bahwa Tuhan itu cuma Allah, tapi faktanya kita, saya ambil contoh cari makan, rezeki, dalam hal ini uang. Sebenarnya saya hanya bergaji misalnya 2 juta saja sebulan. Tapi ini ada peluang bisa dapat dengan cara yang saya pun tahu betul itu tidak halal. Tambahan gaji sebesar 4 juta sehingga saya dapat 6 juta per bulan misalnya. Tambahan itulah yang menunjukkan lemahnya akidah atau goncang tidak benarnya keyakinan kita kepada Allah. Padahal kalau keyakinan kita benar, Allah pasti akan cukupi kebutuhan kita. Pasti. Bahkan sampai di saat kita tidak makan sekalipun,
Allah tetap akan memenuhi kebutuhan kita. Bentuknya apa? Dia akan mudahkan kita untuk berpuasa misalnya. Allah tidak akan mencelakakan hamba-Nya. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Cuma itulah kita. Ketika Allah menyuruh para perempuan untuk menutup busana mereka atau menutup aurat mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti apa maunya Allah itu. Padahal tidak ada yang Allah mau kecuali pasti menguntungkan kita, pasti menyelamatkan kita, pasti akan membawa kita pada posisi di level yang terbaik dan mulia, insya Allah dunia dan akhirat. Ini yang seringkali kita gagal ini untuk memahami kebenaran keimanan kita kepada Allah. Maka iman itu bukan kata-kata. Iman itu adalah satu keyakinan yang diwujud nyatakan dalam satu tindakan yang kemudian terus-menerus dirawat dengan ucapan-ucapan baik kita. Kalau bahasa Quran dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang seperti pohon yang akarnya menghujam, kemudian batangnya menjulang ke langit, dan kemudian dia menunjukkan atau memberikan buah di setiap musimnya. Itulah cerita keimanan. Dan inilah brandnya orang beriman. Inilah brand generasi pertama yang orang khawatir, cemas, takut, marah sama kita. Itu karena kita punya ini. Saya selalu mengatakan belakangan, jangan pernah merasa hebat ketika kita mayoritas dari sisi jumlah. Ataupun kita minoritas. Karena musuh Allah itu memerangi kita bukan karena berapa banyak jumlah kita. Coba perhatikan ketika Bilal bin Rabah disiksa di Makkah. Berapa jumlah orang Islam waktu itu? Kalau mau kita jujur, belum lebih dari 100-an orang itu. Tapi sudah demikian besar pressure terhadap umat Islam. Ya. Kenapa mereka marah betul? Kenapa mereka tidak suka? Kenapa mereka ingin melenyapkan, bahkan sampai ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa salahnya sih kalau Nabi dibiarin saja pergi ke Madinah waktu itu? Jawabannya sederhana. Mereka sangat takut jika akidah atau ideologi yang sedang kita bincangkan ini merasuk ke dalam hati kita. Karena kalau itu sudah terjadi, maka satu orang mukmin itu harganya akan jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Gak bisa diganggu lagi oleh mereka, gak bisa ditaklukkan lagi, gak bisa diatur lagi. Bahkan mereka khawatir karena satu orang mukmin itu bukan cuma tidak bisa diatur, tapi malah berani melawan mereka ketika melakukan satu tindak kesalahan. Ayo Pak, berangkat kita. Kemana bos? Kita dugem dulu. Oh sorry bos, saya memang supir, saya memang driver. Tapi kalau membawa dugem, saya mohon maaf bos, cari driver lain saja. Anda dibayar untuk membawa saya kemana saya pergi. Anda tidak usah mempersoalkan kemana saya pergi. Bapak tahu nggak? Bos tahu nggak bahwa itu dosa? Bos juga jadi direktur di perusahaan ini tidak lama. Saya memang driver bos, tapi saya tidak mau. Dengan saya tidak mau, insya Allah saya selamat. Kalau bos juga tidak jadi berangkat, bos selamat. Kau yang menentukan kerja aku ya. Oke, tidak masalah bos. Rezeki itu dari Allah. Kalau memang karena sebab saya tidak mau mengantar Anda ke tempat dugem itu dan Anda memecat saya, la ba'sa, tidak ada masalah. Bayangin, seorang supir akhirnya berani bilang tidak. Kira-kira begitu. Wajar dong kalau orang-orang begini lebih bagus jangan ada di perusahaan. Lantas kemudian seorang mengatakan nggak bisa, itu haram. Wah, wajar dong kalau pimpinan yang akidahnya benar itu ingin ditumbangkan oleh orang-orang yang tidak nyaman dengan kepemimpinan orang bertakwa. Ingat kasus Mesir. Kurang apa itu Mursi sebenarnya? Kita punya mimpi punya presiden bisa hafiz Quran. Mesir itu punya presiden hafiz Quran. Setahun saja mereka nggak betah punya presiden orang baik. Jadi sebenarnya tarik-menarik bainal haq wal batil, antara benar dan salah, ini terus-menerus terjadi di punggung bumi. Kenapa Donald Trump sepertinya geram sekali lihat Islam? Kenapa Eropa sepertinya takut betul dengan bangkitnya kekuatan Islam? Kenapa di Indonesia pemerintah kita malu-malu kucing untuk bilang dia juga khawatir dengan Islam?
Jawabannya sederhana. Bukan karena jumlah kita, itu yang saya ingatkan, tapi karena keyakinan kita ini. Tapi pada pagi ini saya ingin mengajar atau membawakan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Maududi dalam kitab beliau Mabadi' al-Islam. Pengaruh kalau syahadat atau tauhid atau akidah ini sudah menghujam ke dalam hati kita. Yang pertama, orang yang mempercayai kalimat ini tidak akan menjadi orang yang berpandangan sempit. What view? Pandangannya itu meluas. Bahkan kita punya pandangan yang tidak hanya menjangkau cerita dunia, tapi melampaui sampai ke akhirat sana. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita punya hitung-hitungan. Ini ada untungnya enggak kalau nanti aku di barzakh? Ada untungnya enggak kalau nanti aku masuk ke dalam atau sampai di akhirat? Kalau pagi-pagi sebelum subuh aku sudah datang ke masjid, ini ada untungnya enggak di akhirat? Dia mulai view-nya itu, pandangannya itu, mindset-nya itu melampaui cerita dunia. Seperti seorang ayah yang diminta anaknya untuk mengambil layang-layang yang sangkut di pucuk satu pohon rambutan. Akhirnya kena rambutan itu tinggi, ada semut-semut yang menggigit, si ayah ambil galah. Dan kemudian dia mulai kalau bahasa kita ngegrek lah, jolok. Untuk ngambil bukan rambutan, yang mau diambil layang-layang. Cuma ternyata karena rambutan juga sedang berbuah lebat, ketika galah itu diarahkan ke layang-layang itu, satu demi satu rambutan itu jatuh. Si anak pun mengambil rambutan itu dan meletakkan dalam keranjang, yang akhirnya keranjang itu penuh, layang-layang belum turun. Saya mau tanya, apakah setelah penuh keranjang ayahnya akan mengatakan, "Sudah nak, ayo kita pulang"? Pasti anaknya masih tetap akan menangis. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah layang-layang, bukan rambutan. Begitulah seorang mukmin dalam hidup. Allah kasih bapak rezeki rumah besar, mobil banyak, simpanan oke, tanah banyak. Bapak belum bisa tenang. Kenapa? Karena bukan ini yang ku cari. Itu view-nya orang mukmin. Allah kasih anak yang banyak, soleh, mapan secara ekonomi. Bapak juga mulia di tengah masyarakat, dikenal sebagai orang baik. Semua orang puji, setiap jumpa cium tangan, hormat, segan. Kalau pakai bahasa sekarang, setiap orang cenderung ingin selfie sama kita. Tapi bukan ini yang aku mau. Kira-kira begitu. Dia punya view yang melampaui cerita, semua ketenangan dan keselamatan ataupun perolehan dunianya tidak bisa buat dia tenang. Di rumah megahnya setiap malam dia menangis, takut sama Allah. Jangan sampai inilah merupakan pahala kontan yang kau kasih, sementara tidak ada pahala di akhirat untukku. Apa untungnya aku punya rumah besar yang pasti ku tinggalkan, ya Allah. Ajarilah aku untuk bisa bersikap dermawan. Ajarilah aku untuk tidak menyimpan harta yang ku dapat darimu karena tidak menguntungkanku di akhirat. Ada penyakit kita, kalau sudah semakin tambah rekening kita, senyum kita makin. Padahal pertanyaannya, rekening yang makin nambah, mohon maaf saya sama kayak masjid. Masjid kita ini harusnya tak boleh rekeningnya. Mohon maaf, ini bukan ini. Enggak bisa nanti pengumuman Jumat. Assalamualaikum, kami sampaikan bahwa infak masjid pada minggu lalu dan total saldo kas masjid adalah sekian belas juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Untuk apa disimpan-simpan? Itu nandakan masjid kayaknya enggak kerja benar itu. Orang infak masjid supaya duit dipakai, bukan diumumkan. Wah, infak kita banyak nih, kas kita rame. Enggak. Harusnya saudara-saudara, pekan lalu infak masjid itu ada saldo sekitar 13 juta. Setelah kita gunakan untuk A, B, C, D, E, F, G, hari ini saldo kas tinggal 0. Cuma penyakit orang infak juga begitu. Wah, habis terus ini duit. Kemana semua dibuat? Ini kayaknya nggak benar ini. Padahal up to date. Apa istilahnya? Di audit, auditable. Kemarin kita infak anak yatim sekian ratus orang. Terus ada anak susah yang harus didukung biaya kuliahnya, biaya sekolahnya, dan itu kita berikan sekian. Ini ada sekian yang memang harus kita siapkan untuk operasional masjid. Terus jelas. Di Medan ini saya ketemu cuma satu masjid yang kayak begitu. Tiap Jumat laporan saldo kas selalu 0. Auditable.
Artinya apa? Pokoknya duit kalian sepanjang itu masuk kami gunain. Jadi ada ada produk kegiatan masjid yang unggulannya apa? Bantu anak yatim, ini apa, semua itu ada semua. Dan kita saudara-saudara, untuk pekan depan kita membutuhkan dana sekitar sekian lagi. Kenapa? Karena kita akan buat ini. Nah, para muslimin, kami minta Anda untuk memberikan sumbangan. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua. Itu dia. Bayangkan, Nabi itu jangankan tabungan, nasi saja pun gak mau dia bermalam. Kecuali ada uang-uang yang memang dia simpan beberapa waktu, tapi kemudian jelang wafatnya dia bilang sama istrinya, ambil di balik bantal itu ada uang sekian, antarkan, sumbangkan kepada orang susah. Karena aku khawatir di saat kematianku datang, masih ada uang yang belum terpakai atau belum kusampaikan, dan padahal itu hak mereka. Masya Allah. Ya, jadi artinya apa? Berbeda dengan mereka yang percaya dengan banyak ilah, mereka tentang kalimat ini. Hiu mereka berserak. Bapak mau pergi naik ke atas puncak gunung. Ketika bapak sudah ini kan perlu ikdat, ini persiapan. Kemudian mulai jalan. Pertama jalan itu datar, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian turun lagi, kemudian nyebrang sungai, kemudian turun ke jurang lagi. Padahal kita mau naik nih loh. Maka seorang yang punya view atau mindset dengan akidah yang benar, bagi dia semua perjalanan ini adalah dinamika perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesulitan disikapinya dengan sabar dan tenang. Beda dengan orang yang view-nya adalah dunia. Bapak-bapak, alhamdulillah saya mohon izin mau beri infak nih ke masjid ini. Saya melihat di dalam sudah bagus, tapi di luar masih butuh pernak-pernik. Insya Allah saya ada rezeki, saya sumbang. Demi Allah saya ikhlas Pak, walau saya calon anggota dewan yang nomor sekian dari dapil sini. Saya tidak berharap Bapak dukung saya cuma minta doain saya saja ya Pak ya. Insya Allah ini enggak ada hubungan dengan caleg saya yang nomor sekian dari dapil sini. Ulang-ulang itu saja yang dia bilang. Orang begini ini biasanya berinfaknya waktu ada kepentingan dunia. Kalau kepentingan dunianya tidak ada, dia tidak akan infak. Misalnya dia butuh pujian tidak datang, berhenti infak. Misalnya dia ingin jabatan tidak dapat, makanya penyakit kita sering kali infak kita itu pelit. Ngumpulin anak yatim, ngumpulin orang susah, doain Bapak ya, Bapak sedang ingin dapat promosi jabatan. Cuma karena ingin dapat promosi jabatan baru berinfak. Salah? Tidak. Tapi hati-hati. Bisa jadi itu tidak benar secara Islam. Artinya dia tidak dapat pahala karena mungkin dia tidak ikhlas di situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mempercayai kalimat ini akan menumbuhkan kehormatan dan harga diri yang tidak bisa diwujudkan oleh selainnya. Artinya bagaimana? Hati-hati ya Pak, banyak orang-orang yang kita kira orang besar tapi harganya rendah. Dia berada di pucuk pimpinan tertentu tapi dia cuma jadi boneka. Hati-hati dengan itu. Ada orang yang punya harga diri tinggi walaupun pekerjaannya cuma jadi tukang becak, jualan gorengan. Tapi dia tidak tunduk kepada kekuatan makhluk, dia hanya tunduk kepada Allah. Dia hanya hormat kepada orang yang menghormati Allah. Dia hanya akan memuliakan orang-orang yang memuliakan Allah. Baginya walaknya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, tidak selain itu. Dan baginya nothing tulus. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah singgah. Itu yang terjadi misalnya pada Said Qutb. Ditawari untuk jadi menteri, tapi dengan catatan dia menandatangani bahwa memang benar terjadi kudeta yang direncanakan oleh Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintah Mesir. Apa dia bilang? Telunjuk yang lazimnya kugunakan untuk mengisyaratkan tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam salatku, maka tidak akan kugunakan untuk memegang pena yang kemudian itu kugunakan menandatangani pengkhianatanku terhadap keyakinanku itu sendiri. Harganya tidak bisa dibeli dengan jabatan menteri. Ini kadang penyakit kita di situ. Mohon maaf saya ustaz sekalipun
itu bisa goyang. Misalnya bapak orangnya koruptor, nauzubillah min dzalik, tapi bapak rajin infak sama ustaz. Akhirnya mulut ustaz jadi kaku untuk menyatakan jangan, tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Merasa terhutang budi. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalimat ini membuat kita menjadi lebih tinggi harganya. Karena orang yang telah mengimani kalimat tauhid akan selalu yakin bahwa tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Yang menghidupkan hanya Allah. Yang mematikan hanya Allah. Pemilik keputusan hukum hanya Allah. Kekuasaan dan kepemimpinan juga hanya Allah. Maka dengan keyakinan seperti ini tidak ada rasa takut dia kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Kalau bicara mati, persoalan cara mati saja yang beda. Kalau bicara mati, sepintar apapun bapak ibu menjaga kesehatan, mati juga. Di Indonesia ini tidak sedikit orang, tokoh yang habis olahraga, baru siap olahraga lagi, mati. Tadi sebelum kemarin saya melihat beberapa video orang-orang yang husnul khotimah. Subhanallah. Persoalannya maka ketika hanya masalah cara, maka ambillah opsimu, pilihanmu. Mau pilih mati kayak mana? Bahasanya rencanakan dari sekarang. Kalau ibu-ibu ingin mati sedang baca Quran, jangan kebanyakan nonton sinetron. Saya insya Allah Ustaz, saya ingin kali meninggal waktu saya sedang baca Quran. Tapi remote control TV nggak pernah lepas dari tangan dia. Ada orang ingin mati dalam sholat. Lebih banyak dia ingin sekali satu waktu Allah memanggilnya di saat dia sedang sholat. Shoppingnya lebih banyak dari sholatnya. Misalnya. Kalau artinya apa? Kenapa? Karena kita akan terkondisikan dengan situasi di mana itu yang menjadi gemuruh hati kita di akhir hidup kita dan amal kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tapi bukan kita tidak hormat. Karena menghadapi orang kita juga harus berdakwah. Satu titik kita harus berjihad. Tapi kita tidak mau dan tidak bisa diancam-ancam. Inilah uniknya umat Islam. Diancam-ancam, ditakut-takuti, malah makin berani sebenarnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, selain menumbuhkan kehormatan dan harga diri, mempercayai kalimat tauhid juga akan menumbuhkan tawadhu tanpa kehinaan, keutamaan tanpa kesombongan. Artinya, orang bertauhid itu enggak hobi zuhur. Enggak gila-gelar. Marah kalau orang tidak memanggil dengan sebutan Pak Haji. Enggak terima kalau orang manggil dia tanpa menyebutkan gelar kesarjanaan yang sudah sampai pada tingkat S3. Menuturkan diri di depan orang banyak, ustaz. Jadi kalau ustaz, jadi ada orang yang saya ada lihat anak muda yang pikirannya nyeleneh, selalu dia tulis di Facebook dan dia juga katanya disebut atau dipanggil tausiah memberi ceramah di tengah masyarakat. Semua Facebooknya bertuliskan al-ustaz anu, tapi pikirannya nyeleneh. Liberal tidak, kurang ajar lebih tepatnya. Jadi kalau cuma liberal, mungkin cara berpikir ini memang kurang ajar. Salah satu tulisannya bilang begini, bahwa gempa itu yang kemarin berulang terjadi di Medan itu karena Allah sedang murka gara-gara kita melakukan aksi bela Islam. Ini kan kurang ajar. Kalau nggak kurang ajar, itu apa namanya? Jaringan otaknya sedang terganggu. Ya, ada orangnya di Medan itu orang. Ya mudah-mudahan ini saya record, nanti saya upload, dia mudah-mudahan bisa dengar. Ya, saya mendoakan supaya dia mendapat hidayah dari Allah. Masih muda, jangan kurang ajar lah. Ini agama. Allah cara nempeleng orang kalau kurang ajar itu jangan bayangi dengan cara kita. Saya pernah ketemu dengan seorang juga ustaz masih muda, semoga Allah berikan hidayah sama dia. Dia tanya sama saya jawab begini. Ketika orang masih mau mendengar tausiahmu, itu bukan karena hebatmu, itu karena Allah masih percaya kepadamu. Tapi jika nanti orang sudah tidak mau mendengarmu, itu artinya Allah sudah mencabut nikmat itu darimu. Hati-hati. Ya, baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, saya merencanakan sampai 6.30. Enggak salah saya kan Pak ya?
Nah, jadi nanti kita selesai atau ada pertanyaan biasanya kalau kita ngaji? Ada soal jawab? Biasanya ada ya? Oke, baik. Saya selesaikan dulu 4 menit ke depan. Orang yang mempercayai kalimat ini dengan yakin bahwa tidak ada jalan yang mampu mengantarkan seseorang kepada keselamatan dan keberuntungan selain mensucikan jiwa dan amal saleh. Jadi sama kita nggak pakai dukun-dukunan lah, nggak perlu menjilat-jilat orang. Karena percayalah Allah pasti akan memberikan ruang jalan sukses bagi kita kalau kita terbiasa melakukan amal-amal saleh. Maka seorang mukmin adalah orang yang ketika melakukan kesolehan diminta atau tidak diminta, mereka tidak akan peduli dengan apa yang menjadi respon makhluk. Mereka melakukan kesolehan, orang ucap terima kasih dengan kesolehan dia, tidak penting sama dia, atau tidak ucap terima kasih, tidak masalah sama dia, atau malah mencaci maki, dia tidak terganggu dengan itu semua. Sama seperti ibu ketika merawat seorang bayi atau anak yang masih berusia 1 atau 2 tahun, di saat ibu memberikan makanan kepadanya, mau menyuapinya, dia tempeleng tangan kita, bukan cuma jatuh makanan di tangan kita, tapi piringnya tumpah. Habis itu kita pakaikan dia baju, ketika selesai mandi, dia tepuk-tepuk, dia tarik-tarik rambut kita, sakit sekali. Tapi pertanyaannya, apa ibu tampar? Apa langsung bapak pijak-pijak itu anak? Kan tidak ya. Malah kita kemudian mengatakan, jangan nak, ini anak kok artinya apa? Lebih utama sayang kita ketimbang merespon tindakan dia yang sebenarnya nakal itu. Artinya apa? Tidak sedikit anak yang suka mengganggu orang tuanya karena pertumbuhannya misalnya. Kalau makan dia lebih suka keliling sana keliling kemari. Dipanggil datang dia tidak mau sesuatu. Tapi tetap saja itu yang saya maksud tadi. Orang mukmin itu punya karakter seperti itu. Dia tidak tertarik dengan caci maki orang. Di tengah jalan naik sepeda motor, naik mobil, kemudian tiba-tiba disalip sepeda motor sekencang-kencangnya. Dia cuma bisa istighfar, mungkin dia sedang ada urusan yang membutuhkan dia harus berjalan cepat. Daripada kemudian kita mengeluarkan sumpah serapah, kawan sudah pulang, sudah tidur nyenyak, kita masih sumpah serapah. Sampai rumah, parkir mobil, duduk, masih merah muka, memang kurang ajar itu anak tadi. Sementara anak tadi sudah nonton TV di rumah. Kita masih bingung gitu. Artinya apa? View kita menjadi view yang lebih positif. Karena fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan yang lain. Kita hanya berharap bagaimana Allah memberi balasan. Karena begini, kalau bapak berinfak, orang yang kita kasih tidak peduli, bahkan membuang apa yang kita berikan, nggak usah peduliin. Karena intinya infak itu tetap menjadi pahala sampai kemudian sampai ke dia. Persoalan dia mau bilang apa dengan yang kita kasih, itu urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Ya, kira-kira begitu. Berbeda dengan orang musyrik, mereka senantiasa menghabiskan hidupnya dalam angan-angan kosong. Di antara mereka seperti Ruhut Sitompul. Dia bilang apa? Sudah, kalau memang takut tidak mau disolatkan, ikut saya saja, jamin masuk surga. Nah ini dia, angan-angan kosong itu. Seakan-akan dia stucknya Allah di surga, sehingga bisa menjanjikan surga pula sama dia, sama siapa saja. Padahal kita tahu dia seorang kafir. Bagaimana mungkin dia bisa menjanjikan surga? Atau mungkin kita terlalu royal dia menjanjikan itu. Ya. Jadi mereka dengan angan-angan kosong. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya putra Allah telah menjadi penebus dosa-dosa kami. Saya yakin, saya pasti masuk surga, dikasih makan. Lah, isi pikir si Ahok urusan surga cuma urusan makan doang. Padahal dia seorang kafir. Bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan kita bahwa dia akan pasti masuk surga, sementara dia seorang kafir? Bukankah itu menunjukkan ketololannya di hadapan kita? Kecuali jika dia bicara kepada sesama saudaranya, silakan. Tapi yang lebih tolol lagi sebenarnya yang dengerin. Itulah tadi. Kenapa mereka tidak protes? Maaf Pak, Anda gubernur, tapi urusan surga dan neraka tidak ada SK gubernur di situ. Urusan surga neraka itu urusan Allah. Dalam keyakinan kami, Anda itu kafir pasti masuk neraka. Titik. Kalau Anda meyakini Anda masuk surga, silakan bicara kepada saudara Anda sendiri, bukan kami. Kira-kira begitu yang harus kita pahami. Ya.
Ada juga yang mengatakan kami adalah ahibba Allah, para kekasih Allah, putra-putra Allah. Allah tidak akan mungkin menyiksa kami lantaran dosa yang kami lakukan. Ini tingkah orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu berani kurang ajar karena mereka merasa mereka itu kekasihnya Allah. Dan Allah pasti tidak akan marah sama mereka. Ya, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini 4 dari 10 pengaruh yang bisa kita rasakan kalau kita beriman atau kalau kita tunduk kepada ketentuan Allah, dalam hal ini mengikuti akidah tauhid. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan adalah kalau memang sudah ada, tolong invite saya. Kalau belum ada, tolong dibuat. Kalau bisa, dibuatkan grup WhatsApp jamaah jamaah Masjid An-Nazirin. Sudah ada ya Pak? Kalau belum ada, kita buat. Berapa orang nanti invite yang lain. Ini ceramah ini kan saya record, sehingga audionya bisa saya send, saya kirim, dan Bapak bisa menikmati kembali ceramah ini. Jadi saya pikir kalau Bapak sulit, anak-anak muda bisa membuatkan itu. Ya, ketua BKM apa semua pengurus nanti masukkan dalam satu grup. Nah, invitekan saya ke situ. Kemudian nanti setiap saat pengajian dengan saya, insya Allah bisa saya minimal di-sharekan materi ceramah yang sedang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.